apapun yang kita lakukan itu ada CCTV untuk bukti kesalahan kita nanti ketika kita dimintai bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Ada CCTV yang merekam, ya, bagaimana di Amsal 5:21, segala jalan orang terbuka di hadapan Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Oleh sebab itu, maka di Kolose 3:17 disebutkan, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Sirak 7:36 di sana disebutkan, dalam segala urusanmu ingatlah akan akhir hidupmu, maka tak pernah engkau akan berdosa. Dari kutipan-kutipan perikop tadi, seharusnya tidak perlu mengandalkan emosi dalam menyikapi suatu keadaan. Tidak ada alasan bagi kita. Terkadang yang membuat kita marah atau melakukan hal-hal yang buruk itu karena kita merasa tidak selalu karena marah, tapi karena mungkin kita tuh sedih, kesal, kecewa, merasa keadaan tidak adil, apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang ada di kenyataan, makanya kita kesal. Bukan berarti kita itu marah. Lingkungan yang toksik akan membentuk jiwa yang negatif, pemikiran yang negatif, perasaan yang negatif, karena lingkungan yang toksik, negatif. Seseorang akan bertumbuh bagaimana lingkungan tempat dia bertumbuh. 1 Korintus 15:33, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau lingkungan kamu buruk, sekalipun kamu terlahir dari rahim sebagai kertas putih, maka seiring tumbuh kembangnya kamu akan tercoreng-coreng dengan berbagai macam aneka coretan gitu. Apalagi jika jelas-jelas kamu adalah berasal dari gen yang notabene adalah orang-orang yang tidak bagus, tumbuh lagi di lingkungan yang buruk. Yang uniknya begini, manusia dia sendiri tidak baik, tapi mengharapkan orang baik terhadap dia. Kenapa dia mengharapkan orang harus berlaku baik sama dia? Karena dia merasa dia orang baik, padahal yang orang lihat dia itu tidak baik. Dan celakanya, sebagaimana di kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 2, mereka malah bilang orang yang tidak baik, yang bodoh. Pengkhotbah pasal 10 ayat 2, hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Lanjut ayat 3, kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Sebagai referensi kita buka Sirak pasal 20 ayat 22. Ada orang yang membinasakan dirinya karena malu dan jatuh binasa karena memandang orang bodoh. Kebodohan itu dekat-dekat dengan kesombongan. Kenapa dia bodoh? Karena dia sombong. Atau kalau kita balik, kenapa dia sombong? Karena dia bodoh. Kalau dia bijak atau pintar, tidak mungkin dia sombong. Karena dia bodoh, makanya dia sombong. Kenapa dia sombong? Karena dia bodoh. Kenapa dia bodoh? Karena dia sombong. Kalau dia tidak sombong, dia tidak mungkin bodoh. Karena setiap kali dia kasih peringatan, ya sebagaimana di Pengkhotbah pasal 4 ayat 13, lebih baik seorang pemuda miskin yang berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Kenapa dia bodoh? Karena dia tak mau diberi peringatan lagi, karena dia sombong. Dan juga kalau dia menghadapi suatu kesulitan, itu tidak akan menyadarkan dia. Kebanyakan kita kan berpikir keliru. Kita kalau melihat orang yang kita tidak suka gitu, mengalami suatu kejadian yang memilukan, kejadian yang membuat dia sangat butuh pertolongan gitu, kita berharap dari kejadian itu dia sadar gitu. Kita beranggapan begitu kan. Padahal jelas-jelas sampai kapanpun apapun yang menimpa dia tidak akan menyadarkan dia, karena dasarnya di kitab Sirak pasal 3 ayat 28 di sana disebutkan, kemalangan tidak menyembuhkan orang sombong, karena tumbuhan keburukan berakar di dalam dirinya.